Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di YouTube channel Dini Siti Anggraini. Gimana kabarnya genggong semua? Baik kan? Alhamdulillah. Nah, genggong semuanya, kita pasti sekarang lagi harap-harap cemas, atau ada yang sudah selesai melaksanakan, atau ada yang masih menunggu giliran untuk melaksanakan vaksin yang ketiga atau vaksin booster. Nah, ada juga nih teman-teman, beberapa teman-teman saya juga mengalami hal yang sama. Ketika diminta untuk vaksin booster itu langsung mundur 1000 langkah ya, alias melarikan diri begitu, dikarenakan khawatir kalau misalnya efek samping dari vaksin booster ini uh, parah begitu ya. Mungkin ada yang demam, lalu juga ada yang pegal-pegal, lalu ada yang pusing, lalu ada yang ruam dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semuanya, dalam kesempatan hari ini saya akan berbagi tips. Iya, motor. Saya akan berbagi tips dengan teman-teman semua gimana caranya atau apa sih yang harus dilakukan ketika kita akan melaksanakan vaksin booster. Jadi di sini ada 7 tips. Nah, ini 4 ya, 7 tips. Oke. Nah, teman-teman semuanya, genggong semuanya, tips yang pertama ketika kita akan melaksanakan vaksin booster itu adalah teman-teman atau genggong disarankan untuk istirahat yang cukup. Jadi dengan istirahat yang cukup, maka kondisi badan kita juga akan fit, dan keesokan harinya pada saat kita divaksin itu kita dalam kondisi yang optimal. Jadi kalau misalnya begadang, kurang tidur, bisa jadi nanti pada saat di screening tensinya misalnya tiba-tiba tinggi ya, karena kitanya juga nervous dan lain sebagainya. Itu ya kira-kira. Jadi tips yang pertama adalah istirahat yang cukup. Lalu tips yang kedua, teman-teman mungkin 7 atau beberapa hari sebelumnya kita juga ngeboost supaya kondisi tubuh kita optimal dengan makan makanan yang bergizi, supaya antibodi kita juga terbentuk dalam tubuh. Jadi pada saat divaksin itu efek sampingnya tidak parah ya. Lalu tips yang ketiga, selain istirahat yang cukup, lalu juga kita makan makanan yang bergizi, ya nggak ada salahnya kalau misalnya teman-teman biasa minum multivitamin untuk nge-boost daya tahan tubuh, itu juga bisa. Jadi beberapa hari sebelumnya itu jangan H-1 baru minum multivitamin, tetapi beberapa hari sebelumnya mengkonsumsi multivitamin ya, supaya seperti tadi makanan, jadi pada saat kondisi tubuh kita, karena imunitas kita bagus, antibodi kita bagus, sehingga pada saat dimasukkan vaksin itu kan adalah virus yang sudah dilemahkan. Nah, jadi daya tahan tubuh kita siap untuk berperang begitu, jadi reaksinya nggak akan terlalu parah yang dirasakan oleh tubuh. Oke, dan tips yang keempat, teman-teman, ketika kita akan divaksin, alangkah lebih bagus kalau misalnya kita ke tempat vaksinasi itu pakai pakaian yang nyaman ya. Misalnya saya berkerudung atau memakai jilbab. Nah, pada saat kita datang ke lokasi vaksin, kalau misalnya pakaiannya ribet ya untuk dibuka, kan itu susah, mau gimana kan caranya. Jadi misalnya pakai kardigan, atau misalnya kita pakai jaket gitu ya, jadi gampang untuk misalnya dibuka seperti itu. Jadi pakai pakaian yang nyaman, yang mudah gitu ya para petugas kesehatan untuk melakukan vaksin. Lalu juga tips yang kelima, yang ke-10 ini, yang kelima itu jangan parno dengan efek samping. Jadi banyak banget teman-teman yang nggak jadi divaksin itu karena parno dengan efek samping, atau melihat efek samping dari orang terus kita jadi ngeper sendiri gitu.
karena kan efek samping dari tiap orang itu pasti berbeda gitu ya. Tapi kan semuanya ada di level wajar gitu, level 1 atau level 2, jarang yang misalnya sampai anfal atau misalnya sampai gawat darurat, itu jarang, dan itu pun akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi don't worry, don't be panic dengan efek samping, jangan lihat atau dengar isu-isu yang negatif gitu ya tentang booster atau vaksinasi ini. Jadi kita harus optimis, tapi juga persiapkan diri kita sebaik mungkin ya, dengan yang tadi seperti istirahat yang cukup, jaga makanan, lalu juga makan multivitamin, mengkonsumsi multivitamin, itu penting banget gitu teman-teman. Jadi kita harus tetap optimis ya, gitu, jangan takut sama efek sampingnya. Lalu the last but not least, untuk tips yang ke-6 dan ke-7 itu pada saat kita masuk ke tempat vaksinasi itu pasti berjubel atau mungkin banyak orang begitu. Jadi usahakan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, karena jangan sampai kita pulang divaksin malah kena COVID-19 gitu ya. Itu Bapak dan Ibu tetap untuk memakai masker dengan proper gitu, jangan sampai hanya dijadikan A few moments later. hiasan gitu atau properti. Lalu jangan lupa juga mungkin bawa hand sanitizer ya. Terus kalau misalnya berkerumun, kita usahakan menghindar dari kerumunan. Nah, lalu tips yang ke-7 teman-teman, selain menjaga prokes, juga kalau bisa teman-teman juga udah bisa memprediksi dan memanage waktu sebaik mungkin. Nah, itu juga penting. Jangan sampai misalnya karena banyak orang yang berebut juga untuk mendapatkan vaksinasi, dan biasanya vaksin itu juga terbatas di satu tempat. Jadi kita stay on schedule. Jangan sampai ketika kita jadwalnya jam 2 terus kita baru datang jam 3, tiba-tiba udah bubar jalan semuanya, nggak ada. Jadi kita tidak dapat fasilitas vaksin gitu, dan harus menunggu lama mungkin gitu ya, atau misalnya melihat lagi schedule di daerah lain yang belum tentu dekat, kan agak ribet juga. Jadi kita manage waktu dengan baik. Misalnya kalau misalnya jadwal jam 2 ya kita usahakan datang jam 2 supaya ada waktu untuk bisa registrasi, ada waktu untuk bisa screening kan, terus kemudian divaksin, dan setelah itu kan observasi, dan lalui semua proses dengan nyaman dan enjoy. Jadi pada saat observasi, lakukan observasi dengan baik, diam dulu mungkin 15-30 menit, karena kita harus melihat reaksi yang terjadi pada tubuh kita seperti apa. Jangan sampai pada saat selesai vaksin lalu kita pulang tidak mengobservasi dan efek sampingnya terasa pada saat kita di jalan gitu, ketika kita harus nyetir atau berkendaraan dan lain-lain, karena itu akan sangat membahayakan. Oke, genggong semua teman-teman yang ada di Indonesia, itu dia tips dari saya ketika kita akan melaksanakan vaksin booster. Saya harap dan saya mendoakan teman-teman semua yang ada di Indonesia bisa selalu sehat, bisa terhindar dari COVID-19, bisa survive menghadapi Omicron atau misalnya varian apapun itu, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, see you next time di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.